Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Mabad, kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Ada sebuah kejadian yang unik mengenai jamaah haji asal Indonesia, kaum muslimin. Jamaah haji Indonesia sekarang memiliki gelar yang unik, ya, memiliki julukan yang unik. Orang Arab Saudi, terkhusus orang Mekah dan Madinah, mereka memberikan julukan yang unik untuk jamaah haji asal Indonesia. Julukannya apa, kaum muslimin? Julukannya adalah Haji Ikan. Lalu apa alasan orang-orang Mekah dan Madinah memberikan julukan jamaah haji Indonesia ini sebagai Haji Ikan? Coba kita simak video ini, kaum muslimin. Sebagai negara dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memang selalu mendapat kuota haji terbesar dari pemerintah Kerajaan Arab Saudi. Dalam satu musim haji, ratusan ribu jamaah asal Indonesia datang ke Mekah untuk menunaikan rukun Islam kelima. Jumlah ini membuat keberadaan mereka sangat mudah dikenali, apalagi karena mereka sering datang dalam rombongan besar dengan seragam yang serasi. Julukan Haji Ikan bukan tanpa alasan. Ia muncul dari sebuah kebiasaan khas yang sudah berlangsung selama bertahun-tahun. Sebuah kebiasaan yang mungkin dianggap biasa di Indonesia, namun menjadi luar biasa di tanah Arab, yaitu penggunaan air yang sangat boros. Ya, lagi-lagi ini julukan yang negatif, kaum muslimin, ya. Kalau dikatakan Haji Ikan karena pakaiannya seragam, ya, disimbolkan dengan ikan itu kalau berkumpul ya seragam, ya, sesama jenisnya, ya. Ya, kemudian itu disimbolkan dengan kekompakan, ketertiban, yaitu bagus. Ya. Tapi ini dijuluki Haji Ikan karena kelakuan jamaah haji Indonesia ini boros air. Coba kita lanjut dulu, kaum muslimin. Di Indonesia, air adalah sesuatu yang melimpah. Di banyak daerah, air bisa mengalir 24 jam sehari. Bahkan tersedia dalam jumlah besar di sumur, sungai, atau pam. Hal ini membentuk budaya masyarakat yang akrab dengan air, sering mandi, mencuci pakaian sendiri, dan berwudu dengan air yang berlimpah. Namun, ketika kebiasaan ini dibawa ke Mekah dan Madinah, situasinya berubah drastis. Arab Saudi adalah negara gurun. Ketersediaan air bersih sangat terbatas dan mahal. Untuk mencukupi kebutuhan harian warga dan jamaah haji, pemerintah Arab Saudi harus mengandalkan truk-truk tangki raksasa yang mengangkut air dari berbagai sumber ke kota suci. Air yang tiba kemudian dialirkan ke tandon-tandon besar yang berada di bawah hotel, pemondokan, atau rumah-rumah penduduk. Tandon ini biasanya berkapasitas besar, bahkan ada yang bisa menampung hingga 30.000 liter air. Biasanya, tandon air di pondokan jamaah hanya perlu diisi 2 kali dalam satu musim haji. Namun, jika penghuninya adalah jamaah dari Indonesia, pengisian bisa meningkat menjadi 4 hingga 6 kali. Jadi, kalau orang Indonesia yang menempati, ya, kebutuhan air itu bisa meningkat 200%. Ya, karena kalau penghuninya jamaah haji selain Indonesia, itu biasanya cuma ngisi ya 1 atau 2 tangki. Ya, tapi kalau penghuninya Indonesia, yaitu bisa 4 sampai 6 tangki. Luar biasa. Ya, sebenarnya bukan masalah tinggal di Indonesia dengan di Arab, ya. Di Indonesia air melimpah, kemudian terbiasa pakai air berlebihan, ya. Kemudian kalau di Arab harus hemat karena di gurun pasir, di sana susah air, ya. Sebenarnya bukan masalah itu, ya. Kalau mereka paham tentang fikih, ya, bagaimana fikih di dalam kita menggunakan air, ya kita nggak boleh berlebihan di dalam menggunakan air. Meskipun kita tinggal di Indonesia, meskipun berwudu di atas sungai, nggak boleh kita berlebihan pakai air untuk wudu, ya. Untuk apapun lah, ya, untuk apapun nggak boleh berlebihan. Ya, kata Nabi Muhammad SAW, segala sesuatu itu ada kadarnya. Ya, nggak boleh berlebihan, termasuk dalam bab wudu itu juga nggak boleh berlebihan menggunakan air. Ya, bahkan diriwayatkan Nabi Muhammad SAW ketika beliau berwudu, ya, beliau itu hanya menghabiskan air 1 mud. Ya, 1 mud itu sekira setengah liter lah,
ya, Nabi Muhammad SAW ketika berwudu ya menggunakan air hanya 1 mud. Kemudian kalau beliau SAW mandi, itu beliau menghabiskan air 1 sok. Ya, 1 sok itu 4 mud. Ya, kalau 1 mudnya setengah liter, berarti Nabi Muhammad SAW ketika mandi pakai air itu habis 2 liter. Ya, dan memang nggak boleh berlebihan. Nggak boleh berlebihan. Dalam hal apapun nggak boleh berlebihan. Dalam berwudu sekalipun juga nggak boleh berlebihan. Meskipun kita tinggal ya di tempat yang air itu melimpah, tetap nggak boleh berlebihan. Ya, karena kita ini di dalam beragama kan mencontoh Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW mencontohkan kalau berwudu Nabi habis air 1 mud. Itu. Ya. Dan riwayat yang mengatakan tentang hal itu diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Ya, lafaz sanadnya sama. Sehingga ya tidak diragukan lagi kesahihan dari hadis tersebut kaum muslimin. Ya. Jadi kalau pakai air boros itu ya nggak nyontoh siapa-siapa, nggak nyontoh Nabi. Itu karepe dhewe, ya. Makanya dapat julukan haji ikan, ya, boros air. Padahal ikan itu nggak boros air. Jadi lebih parah dari ikan ini. Bahkan, menurut beberapa pengelola pondokan, dalam kondisi tertentu air bisa habis hanya dalam waktu 7 hingga 10 hari. Ini terjadi karena jamaah Indonesia memiliki kebiasaan seperti mandi beberapa kali sehari, meskipun hanya berkeringat sedikit, mencuci pakaian sendiri di kamar mandi, berwudu dengan jumlah air yang berlebih atau menggunakan air secara bebas, tanpa merasa perlu menghemat. Pengelola pondokan kerap dibuat repot. Tak jarang mereka harus mematikan aliran air untuk sementara waktu agar tandon tidak kosong total. Sayangnya, kebijakan ini justru sering menimbulkan ketegangan atau keluhan dari jamaah yang merasa kebutuhannya terganggu. Fenomena ini menunjukkan bagaimana perbedaan budaya dan kebiasaan bisa menciptakan dinamika tersendiri dalam penyelenggaraan ibadah haji. Di satu sisi, kebiasaan cinta air jamaah Indonesia mencerminkan nilai kebersihan yang tinggi yang memang dianjurkan dalam Islam. Namun di sisi lain, hal ini bisa menjadi tantangan ketika berada di negara dengan keterbatasan sumber daya. Julukan haji ikan pun muncul sebagai cerminan dari keakraban jamaah Indonesia dengan air, seperti ikan yang hidupnya tak bisa jauh dari air. Meski terdengar lucu atau nyeleneh, sebenarnya julukan ini menyimpan pesan penting. Perlunya adaptasi dan kesadaran dalam menjaga keseimbangan dan menghargai sumber daya dimanapun kita berada. Ibadah haji bukan hanya soal ritual, tetapi juga tentang adab dan etika selama menjadi tamu Allah di tanah suci. Menghormati budaya lokal, memahami kondisi lingkungan, serta berperilaku hemat dan bijaksana dalam menggunakan fasilitas umum adalah bagian dari akhlak seorang haji yang sejati. Jika kita terbiasa hidup di tanah air dengan segala kelimpahannya, bukan berarti kebiasaan itu bisa diterapkan begitu saja di tempat lain. Sebaliknya, justru saat itulah ujian sebenarnya datang. Mampukah kita menyesuaikan diri, menjaga diri, dan menjadi tamu Allah yang tidak menyusahkan orang lain? Julukan haji ikan mungkin bisa membuat tersenyum, namun semestinya juga menjadi pengingat bagi jamaah Indonesia untuk membawa nama baik bangsa dengan sikap yang bijaksana. Bahkan dalam hal yang sederhana seperti penggunaan air. Sebab di balik air yang tampak sepele, tersembunyi nilai besar tentang kesadaran, kepedulian, dan tanggung jawab sosial. Bagaimana pendapat kalian? Tulis di kolom komentar. Ya kaum muslimin, ini video dari channel Dede Abdurrahman Aziz kaum muslimin ya. Sebenarnya ini ya menunjukkan bahwa karakter jamaah haji Indonesia ini dikenal ya kurang baik lah kaum muslimin ya. Karena diberikan lakop-lakop yang ya konotasinya negatif. Ya termasuk diberikan lakop haji ikan ya. Ya kalau diberikan lakop haji ikan karena ya seragam, ya ikan itu berkumpul dengan yang sejenis, ya kemudian melambangkan kekompakan, ketertiban, ya itu nggak ada masalah. Artinya lakop tersebut diberikan karena nilai positif yang dilakukan atau ditinggalkan oleh jamaah haji Indonesia. Tapi ini ya justru malah negatif kaum muslimin. Ya seharusnya ini menjadi koreksi lah, ya menjadi koreksi jamaah haji Indonesia. Ya.
Nggak boleh kita boros air dimanapun tempatnya, nggak boleh. Meskipun kita tinggal di Indonesia, nggak boleh boros air. Tetap harus berhemat. Ya, ini dikiaskan dengan firman Allah Subhanahu wa taala. Ya, Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an mengatakan, "Kulu washrabu wa la tusrifu." Ya, makan dan minumlah, jangan berlebihan. Jadi makan dan minum itu juga nggak boleh berlebihan. Meskipun kita punya makanan banyak, punya minuman yang banyak, nggak boleh berlebihan. Begitu juga dengan air wudhu. Begitu juga dengan penggunaan air secara umum. Meskipun kita di tempat air yang melimpah, kita nggak boleh berlebihan menggunakan air. Ya. Dan seharusnya seorang muslim itu di mana tempatnya, ya dia meninggalkan kesan yang baik. Ya. Nabi Muhammad SAW mengatakan di dalam sebuah hadis, dan ini hadis yang sahih kaum muslimin. Ya. Di dalam riwayat Ahmad, Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Walladzi nafsu Muhammadin biyadi." Demi zat yang jiwa Muhammad SAW berada di tangannya. Bersumpah demi Allah Nabi Muhammad SAW. Ya. Inna masalal mu'min laka masalin nahlah. Perumpamaan seorang mukmin, ya, orang yang beriman, kata Nabi Muhammad SAW itu seperti lebah. Ya. Lebah itu digambarkan oleh Nabi Muhammad SAW, ya, tidak memakan kecuali yang baik. Ya. Dia makannya sari-sari bunga, ya, yang baik-baik. Dan dia tidak mengeluarkan kecuali yang baik juga. Dikeluarkannya madu. Ya. Dan ia hinggap di ranting, namun tidak membuatnya patah, tidak membuatnya rusak. Ya, tidak membuat ranting itu rusak. Ya, sementara ya kalau kita lihat ya jamaah haji Indonesia justru ya kesannya ketika hinggap di suatu tempat ya menimbulkan kerusakan. Ya tapi masih mending lah ya kalau digelari dengan haji ikan. Ya itu masih mending ya daripada digelari dengan haji yang ya gelar-gelar yang lebih buruk lagi. Haji lebay misalnya kan. Ya karena banyak jamaah haji, jamaah umroh asal Indonesia yang lebay. Ya ketika sa'i baca Pancasila. Kemudian ada juga yang nyanyi ya lalwaton ya lalwaton. Seolah jamaah haji Indonesia ini jamaah haji yang paling cinta terhadap negaranya. Kalau jamaah haji yang lain nggak cinta sama negaranya. Ya kan seperti itu kaum muslimin. Jamaah haji selain dari Indonesia nggak ada yang menyanyikan lagu kebangsaan mereka ketika sa'i. Nggak ada. Ya cuma Indonesia sambil sa'i baca Pancasila, nyanyi ya lalwaton ya lalwaton. Ya, seolah-olah mereka ini orang yang paling cinta sama negaranya. Orang lain nggak cinta sama negaranya. Ya, Malaysia nggak cinta negaranya. Ya, Inggris nggak cinta negaranya. Amerika nggak cinta negaranya. Brunei Darussalam nggak cinta negaranya. Pokoknya selain jamaah haji Indonesia nggak cinta sama negaranya. Karena mereka sambil ibadah haji nggak nyanyi lagu kebangsaan mereka. Ya, atau mungkin ya dijuluki dengan julukan yang lebih buruk lagi, ya, jemaah haji musyrik, ya. Ya karena banyak jamaah haji Indonesia yang melakukan kesyirikan dan kelakuan jamaah haji Indonesia yang berbuat kesyirikan itu pernah dibongkar oleh channel Alman Mulyana kaum muslimin. Ya, di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah itu ditulis-tulis nama orang, ya. Kemudian ada meninggalkan KTP, meninggalkan foto, ya, meninggalkan ya, tali pusar dan sebagainya. Ya bahkan setiap tahun pemerintah Arab Saudi menghapus tulisan-tulisan orang Indonesia itu di batu-batu yang ada di Jabal Rahmah. Ya nanti musim haji lagi ada lagi tulisan-tulisan nama itu. Dan itu kelakuan jamaah haji Indonesia. Bahkan sampai ditemukan KTP-nya KTP orang Jawa. Ya. Jadi kalau masih julukan haji ikan ya itu masih mending, tapi itu koreksi ya, itu koreksi. Ya mudah-mudahan jamaah haji Indonesia ini semakin memperbaiki karakternya lah ya, supaya tidak meninggalkan kesan-kesan yang buruk terhadap orang Indonesia ya. Karena kalau meninggalkan kesan-kesan yang buruk, yang ikut buruk itu bukan cuma jamaah hajinya, tapi Indonesia secara keseluruhan ya. Mudah-mudahan bermanfaat kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.